Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang CheckSheet, sebuah alat pengendalian kualitas yang sangat sering digunakan di dunia kerja, terutama dalam manajemen, perencanaan, produksi, pelayanan publik, dan penelitian. Jika kamu mahasiswa atau pegawai yang sedang membuat laporan, tugas kuliah, atau ingin meningkatkan kualitas pekerjaan, video ini cocok banget untuk kamu. Mari kita mulai pembahasannya dari dasar hingga contoh penggunaannya secara nyata. Sejarah singkat CheckSheet. CheckSheet merupakan salah satu dari 7 alat pengendalian mutu yang diperkenalkan oleh para ahli manajemen kualitas seperti Kaoru Ishikawa di Jepang. Pada era 1950-an, industri Jepang sangat fokus pada pengendalian kualitas untuk memperbaiki proses manufaktur mereka. CheckSheet menjadi salah satu alat yang digunakan di pabrik untuk mencatat jenis kesalahan, cacat produk, hingga waktu kerja. Dari sinilah CheckSheet berkembang menjadi alat universal yang digunakan hingga sekarang. Tidak hanya di industri manufaktur, tetapi di rumah sakit, sekolah, perkantoran, hingga pemerintahan. Tujuan CheckSheet. CheckSheet memiliki beberapa tujuan utama, yaitu 1. Mengumpulkan data secara cepat dan akurat. CheckSheet memudahkan pekerja mencatat data secara langsung di lapangan. 2. Mengidentifikasi pola atau tren masalah. Misalnya, jenis kerusakan apa yang paling sering terjadi dalam seminggu. 3. Membantu proses analisis kualitas. Data mentah bisa langsung digunakan untuk grafik seperti Pareto Chart. 4. Mempermudah proses evaluasi. Pimpinan atau dosen dapat langsung memahami kondisi dari tabel CheckSheet. 5. Meningkatkan efisiensi kerja. Karena pencatatan lebih rapi, keputusan dapat dibuat lebih cepat. Bagian 3. Fungsi CheckSheet. Fungsi utama CheckSheet adalah 1. Sebagai alat pencatatan data real-time. CheckSheet digunakan ketika data dicatat langsung saat kejadian berlangsung. Contohnya saat mencatat jumlah komplain pelanggan setiap hari. 2. Sebagai alat kontrol kualitas. CheckSheet membantu menemukan sumber masalah dan tingkat keparahannya. 3. Sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan data yang lengkap, pimpinan bisa menentukan langkah perbaikan. 4. Sebagai dokumentasi, CheckSheet menjadi bukti bahwa pengamatan sudah dilakukan dengan sistematis. 5. Sebagai alat evaluasi dan monitoring, memudahkan seseorang memonitor apakah perbaikan sudah berjalan sesuai rencana. Bagian 4. Jenis-jenis CheckSheet. CheckSheet tidak hanya satu jenis. Ada beberapa tipe yang digunakan sesuai kebutuhan. 1. CheckSheet untuk pengumpulan data. Digunakan untuk mencatat data dasar seperti jumlah kehadiran, suhu ruangan, jumlah kerusakan, dan sebagainya. 2. CheckSheet untuk pengamatan kesalahan, defect sheet. Digunakan pada pabrik untuk mencatat jenis kerusakan pada produk. 3. CheckSheet untuk lokasi masalah, location CheckSheet. Biasanya berbentuk sketsa area atau produk, untuk menandai lokasi kerusakan. 4. CheckSheet untuk penyebab masalah, cause CheckSheet. Digunakan untuk memetakan penyebab terjadinya suatu masalah. Misalnya, penyebab keterlambatan pelayanan. 5. CheckSheet untuk frekuensi kejadian. Biasanya berbentuk tabel harian, mingguan, atau bulanan, untuk memantau frekuensi munculnya masalah. Dengan mengetahui jenis-jenis ini, kamu bisa memilih CheckSheet yang paling tepat sesuai kebutuhan tugas kuliah atau pekerjaan. Bagian 5. Manfaat CheckSheet. CheckSheet memiliki banyak manfaat, di antaranya mudah digunakan oleh siapapun, bahkan pemula. Tidak membutuhkan software yang rumit. Bisa dibuat hanya dengan kertas atau Excel. Menghasilkan data yang akurat dan mudah dibaca. Mendorong budaya kerja yang lebih teratur. Mendukung proses perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. 6. Cara membuat CheckSheet. Berikut langkah-langkah membuat CheckSheet yang baik. Langkah 1. Tentukan tujuan pengumpulan data. Apakah ingin mencatat kerusakan, jumlah kehadiran, atau komplain pelanggan? Langkah 2. Tentukan kategori data. Misalnya jenis kerusakan, pecah, tidak berfungsi, retak, tidak lolos pengecekan. Langkah 3. Tentukan periode pengamatan. Harian, mingguan, atau bulanan. Langkah 4. Buat tabel sederhana. Kolom yang biasa digunakan. Tanggal, kategori masalah, frekuensi, catatan tambahan. Langkah 5. Lakukan pencatatan secara konsisten. Pastikan data diisi oleh orang yang sama agar konsisten. Langkah 6. Analisis hasilnya. Dari data frekuensi,
Kamu bisa membuat diagram Pareto, histogram, atau grafik lainnya. Bagian 7. Sekarang mari lihat contoh sederhananya. Misalnya pada sebuah proses produksi roti. Tim ingin mengetahui jenis cacat roti yang paling sering terjadi dalam 1 minggu. Maka check sheet-nya bisa berisi kategori cacat, gosong, bentuk tidak rata, kurang matang, ukuran berbeda. Pengamat mencatat setiap kali menemukan produk cacat dengan tanda centang. Setelah periode selesai, jumlahkan seluruh centang pada setiap kategori. Hasilnya akan menunjukkan cacat mana yang paling sering terjadi. Dari sini, tim kualitas bisa menentukan prioritas perbaikan. Misalnya, jika roti kurang matang paling sering terjadi, maka bagian oven harus diperiksa. Contoh kedua adalah check sheet di layanan publik. Misalnya, mengukur jenis keluhan terbanyak di loket pelayanan. Kategori bisa berupa antrian lama, sistem error, petugas tidak lengkap, formulir sulit diisi. Dengan mencatat selama seminggu, instansi dapat mengetahui keluhan dominan dan memperbaikinya. Cara membaca dan menganalisis check sheet. Setelah data terkumpul, apa yang harus dilakukan? Hitung frekuensi setiap kategori. Semakin banyak centang, semakin besar masalahnya. Urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Untuk melihat mana yang harus diprioritaskan. Lihat pola waktu. Apakah kejadian meningkat di shift malam atau hari tertentu? Tentukan tindakan perbaikan. Fokus pada kategori dengan frekuensi tertinggi. Check sheet bukan hanya alat pencatat, tetapi alat analisis masalah. Check sheet di era digital. Di era digital saat ini, penggunaan check sheet tidak lagi terbatas pada lembar kertas. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah check sheet menjadi alat yang lebih praktis, cepat, dan efisien melalui sistem digital. Check sheet digital adalah lembar periksa yang dibuat dan diisi menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau smartphone. Bentuknya bisa berupa aplikasi, spreadsheet digital, hingga sistem berbasis web yang terintegrasi dengan database. Perubahan dari check sheet manual ke digital. Pada check sheet manual, pencatatan data dilakukan dengan menulis atau memberi tanda centang pada kertas. Cara ini sederhana, tetapi memiliki beberapa kelemahan, seperti risiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, serta proses rekap yang memakan waktu. Sebaliknya, check sheet digital memungkinkan data dicatat secara langsung ke dalam sistem. Setiap data yang dimasukkan akan otomatis tersimpan dan dapat direkap secara real-time. Hal ini membuat proses pengumpulan data menjadi lebih cepat dan akurat. Mengapa check sheet penting untuk mahasiswa? Check sheet penting bagi mahasiswa karena merupakan alat sederhana namun efektif dalam membantu proses pengumpulan data secara sistematis dan objektif. Dalam kegiatan akademik, mahasiswa sering dihadapkan pada tugas observasi, penelitian lapangan, survei, hingga evaluasi program. Check sheet membantu mahasiswa mencatat data secara langsung dan terstruktur sehingga mengurangi kesalahan pencatatan dan subjektivitas. Selain itu, check sheet melatih mahasiswa untuk berpikir berbasis data. Dengan menggunakan check sheet, mahasiswa tidak hanya mengandalkan pendapat atau asumsi, tetapi mengambil keputusan dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang tercatat. Hal ini sangat penting dalam penyusunan laporan, makalah, maupun skripsi yang menuntut keakuratan data. Check sheet juga memudahkan mahasiswa dalam menganalisis masalah. Data yang dikumpulkan melalui check sheet dapat dengan cepat diolah untuk mengetahui pola, frekuensi, dan kecenderungan suatu kejadian. Dari sini, mahasiswa dapat menentukan masalah utama dan menyusun solusi yang lebih tepat dan terarah. Dari sisi keterampilan, penggunaan check sheet melatih kedisiplinan, ketelitian, dan konsistensi mahasiswa dalam melakukan observasi. Mahasiswa belajar untuk mencatat setiap kejadian sesuai aturan yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan kualitas kerja akademik. Dalam konteks penelitian, check sheet sangat berguna sebagai instrumen pengumpulan data, khususnya pada penelitian kualitatif dan kuantitatif sederhana. Check sheet dapat digunakan untuk observasi perilaku, evaluasi pelayanan publik, pengukuran kualitas layanan, hingga pengumpulan data awal sebelum analisis lebih lanjut. Selain itu, check sheet juga relevan dengan dunia kerja. Mahasiswa yang terbiasa menggunakan check sheet akan lebih siap menghadapi lingkungan profesional, karena alat ini banyak digunakan di instansi pemerintah, industri, rumah sakit, dan organisasi lainnya sebagai bagian dari sistem pengendalian kualitas dan evaluasi kinerja. Kesimpulan dan penutup. Check sheet adalah alat pengumpul data yang sederhana, mudah digunakan,
dan sangat efektif untuk mengidentifikasi pola dan masalah. Dengan memahami cara membuat, menggunakan, dan menganalisis check sheet, kamu dapat meningkatkan kualitas kerja, penelitian, atau pelayanan publik. Terima kasih sudah menonton video 8 menit ini. Dari anggota Dava, Davin, dan M. Rizky. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.